Dalam bantahan videonya ke saya, Bung Ferry bilang begini. Jaksa bilang Tom Lembong dipenjara, ditangkap, dipidana, ditersangkakan karena dia melakukan impor Pak Tom ini ketika stok gula kita surplus. Itu awal kasusnya. Terus laporannya USDA membuktikan bahwa apa yang disampaikan kejaksaan kalau stok itu surplus salah nih, ternyata nggak surplus loh Pak kejaksaan. Di situ Bung Ferry kembali lempar sindiran. Calistung. Aduh, gimana faktanya? Mari kita bahas. Saya harus bilang, Bung Ferry ini cocok banget dijuluki tekstualis buta. Kenapa? Karena semua argumen dia hanya bertumpu pada satu laporan USDA yang sifatnya tahunan dan makro. Bung ini terjebak dan menjebak orang banyak hanya pada laporan USDA aja. Padahal kalau dia baca putusan pengadilan dengan serius, dia akan tahu konteks kasus Tom Lembong adalah impor menjelang Ramadan dan Lebaran. Belum tahu ya? Bukan kebutuhan 1 tahun penuh seperti yang dimaksud dalam laporan USDA. Bahkan dalam Rakortas Mei 2016 dinyatakan stok gula cukup untuk kebutuhan Lebaran. Lagi-lagi saya ulangi nih. Dan dalam putusan pengadilan juga disebutkan laporan USDA tidak pernah jadi dasar utama kebijakan. Jadi kalau pakai USDA untuk membenarkan kebijakan Tom, itu namanya cacat logika dan amnesia konteks. Karena konteks itu kita harus melihat secara keseluruhan kasus. Saya jadi ingat chat orang ini deh. Aduh. Kedua, klaim Ferry kalau cuma produksi 2 juta, konsumsi 5,6 atau 5,7 juta, ya itu defisit. Berarti wajib impor. Nah, masalahnya itu logika anak TK. Dan negara kita nggak dikelola oleh anak TK dan pakai hitung-hitungan anak TK, bos. Negara itu pakai prosedur, validasi, rakortas, dan dasar hukum untuk setiap kebijakan. Kalau gap 3,6 juta atau 3,55 juta ton itu lalu main impor aja tanpa dasar hukum, itulah esensi dari dugaan korupsinya. Aduh, gue jadi bertanya-tanya soal klaim paling pintar dari pengikutnya. Ini beneran pintar atau jangan-jangan cuma hegemoni semu dari pengikutnya? Gimana menurut kalian?